Seorang kaisar bermimpi untuk menikahi seekor ikan cantik dan bahkan sudah menyiapkan cincin untuknya. Namun, ia mengetahui bahwa ikan itu memberontak dan melarikan diri dengan marah. Ia memerintahkan seekor katak untuk mencarinya di seluruh perairan di bumi. Sementara itu, di tepi sungai, Samsul tinggal bersama ayahnya, seorang pandai besi buta yang bekerja sejak pagi buta. Samsul diam-diam keluar rumah untuk bermain seluncur es, tapi ayahnya mendengar langkah kakinya dan memeriksa apakah Samsul sudah cukup besar untuk membantu. Samsul berpura-pura masih kecil, membuat sang ayah merasa sedih, berharap suatu hari anaknya akan tumbuh besar. Samsul lalu menuju sungai untuk memancing, tapi tak ada ikan yang terpancing. Ia pun mengeluh, hingga tiba-tiba air sungai mulai bergejolak. Pilar es muncul dari dalam lubang es dan menyemburkan air yang membuat Samsul lari. Tiba-tiba seekor ikan besar muncul secara ajaib di embernya. Ia bergegas pulang, menyalakan api di tungku, dan bersiap untuk memasak. Tiba-tiba ikan itu berbicara, menawarkan 3 permintaan jika Samsul bersedia melepaskannya kembali ke sungai. Tanpa sengaja, Samsul menghabiskan permintaan pertamanya, menginginkan melihat kota tanpa meninggalkan tungkunya. Si ikan membuat tungku bergerak keluar dari gubuk dan menuju kota. Samsul berpegangan erat pada tungku saat melaju di jalan, mengejutkan orang-orang dan hewan yang lewat. Setelah merasa kedinginan, Samsul menggunakan permintaan kedua untuk mengubah musim dingin menjadi musim panas. Salju berubah menjadi rumput hijau dan jalanan menjadi sungai, di mana Samsul jatuh ke dalamnya. Ia merangkak ke tepi sungai, kecewa karena telah menghabiskan 2 permintaan tanpa hasil yang baik. Saat memikirkan permintaan ketiganya, Samsul bertemu dengan perampok. Tak menemukan barang berharga, mereka mengambil ember berisi ikan. Namun, Samsul tak mau menyerah. Ia mengambil ember dan mulai berlari, tapi perampok mengejarnya. Samsul melemparkan ikan itu kembali ke sungai, tapi dirinya ditangkap dan digantung terbalik di pohon. Tak lama, ia melihat seorang gadis mendekat dari sungai. Gadis itu membebaskannya, dan Samsul segera bergegas menuju sungai, berharap menemukan ikannya. Tentu saja, ikan itu tak ada. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Vasilisa, dan Samsul mengenali suara ikan. Samsul mengambil syal gadis itu, yang sebenarnya adalah sisik ikan, dan menggunakan permintaan ketiganya untuk menikahi Putri Antessa, Putri Sart Faelven. Di istana saat itu, Putri Antessa sedang menerima duta besar Inggris, Lord Rothman, yang membawa hadiah-hadiah eksotis. Pada saat itu, Lord sedang mendemonstrasikan organ mekanik yang sebenarnya dioperasikan oleh seorang kurcaci di dalamnya. Sementara Sart Faelven memeriksa organ itu, Samsul dan Vasilisa tiba di istana Sart, memanjat pagar, dan mulai mengamati apa yang sedang terjadi. Sang Sart ingin mengalahkan keajaiban asing itu, mengklaim bahwa mereka memiliki sesuatu yang lebih hebat, yaitu Bayon yang bisa bermain sendiri dan membuat siapapun yang mendengarnya menari. Lord meminta untuk melihatnya, dan Sart memerintahkan Bayon itu dibawa. Meskipun ia tahu tidak ada alat musik ajaib seperti itu di dalam perbendaharaannya. Samsul melompat dari pagar dan menawarkan untuk mengambil Bion ajaib dengan syarat Sart memberikan putrinya, Anfisa, sebagai imbalan pernikahan. Sang putri terkejut dengan keberanian seorang rakyat biasa, tetapi Sart terkesan dengan ketangkasan dan keberanian Samsul, lalu setuju dengan permintaannya. Samsul bersiap untuk mencari kucing ajaib, tapi Vasilisa memperingatkannya bahwa kucing tersebut sangat licik dan berbahaya. Saat bertemu seseorang, kucing itu akan meminta mereka memilih lagu. Jika mereka memilih lagu sedih, kucing akan menyanyikannya dan orang tersebut tertidur lalu mati dalam gigitan kucing. Namun, jika mereka memilih lagu ceria, orang itu akan menari tanpa henti hingga mati. Peringatan itu tak menghentikan Samsul, dan Vasilisa ikut bersamanya. Mereka tiba di hutan gelap, tapi Vasilisa meninggalkan Samsul di sana. Samsul melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan kucing Bayon, yang menanyakan pilihan lagunya. Samsul memilih lagu sedih, dan kucing mulai bernyanyi. Tapi Samsul tiba-tiba ikut bernyanyi karena lagu itu mengingatkannya pada nyanyian ibunya saat kecil. Menyadari lagu itu tak berpengaruh pada Samsul, kucing Bayon menangis, dan Samsul merasa kasihan lalu memberinya susu. Kucing tersebut akhirnya setuju secara sukarela untuk pergi ke istana bersama Bionnya. Sementara itu, Vasilisa ditemukan oleh seekor katak, utusan kaisar, yang mengingatkannya bahwa persiapan pernikahan sudah siap dan menawarkan pilihan gaun. Samsul mendengar percakapan ini dan Vasilisa menjelaskan bahwa ia berutang budi kepada kaisar karena diselamatkan dari jaring, serta kalah dalam permainan catur. Samsul dengan percaya diri menyatakan bahwa ia bisa dengan mudah mengalahkan siapapun, meski ia tidak tahu apa itu catur. Mereka kembali ke istana, di mana Lord Rothman melamar Putri Anfisa, tetapi terganggu oleh kedatangan Samsul dan Bayon. Bayon menekan tombol-tombol Bion, dan semua orang yang hadir mulai menari. Sart kemudian memerintahkan Bion disembunyikan di bawah penjagaan ketat dan menjadikan Bayon kucing pertempuran. Namun, Anfisa yang tidak mau menikah dengan rakyat jelata, menggunakan tipu daya, mengingatkan semua orang bahwa sebagai putri Sart, satu permintaan saja tidak cukup untuk mendapatkan tangannya. Ia meminta waktu untuk memikirkan permintaan kedua. Pada malam harinya, Anfisa berbicara dengan arwah ibunya, Serena Agrippina, yang memberikan tugas mustahil untuk Samsul. Keesokan harinya, Lord Rothman mencoba mengesankan Sart dengan alat peras jus dari Inggris dan alat pemotong sayur bertenaga uap, yang dioperasikan oleh kurcaci. Sart akhirnya harus mengakui keunggulan alat luar negeri tersebut. Lalu,
Anfisa mengingatkan Sart tentang taplak ajaib yang bisa mengeluarkan makanan jika dibentangkan. Sart memanggil Samsul dan memerintahkannya untuk menemukan serta membawa taplak ajaib itu ke istana. Samsul dan Vasilisa memulai perjalanan mereka. Di perjalanan, Vasilisa menjelaskan bahwa taplak ajaib itu dimiliki oleh dua bersaudara, si pemabuk dan si pemakan. Namun, kedua saudara itu tinggal di luar perbatasan kerajaan, di kota Batu. Mereka kemudian melihat sebuah rumah kecil di kejauhan dan meminta sedikit makanan dari pemiliknya. Sang lelaki tua hanya menawarkan makanan sederhana, sambil menjelaskan bahwa tahun itu mereka mengalami kesulitan, karena tidak ada musim semi dan ladang-ladang tidak ditanami. Samsul merasa bersalah, sementara Vasilisa memuji kesetiaan pasangan tua itu, membandingkannya seperti jarum dan benang. Namun, Samsul dengan percaya diri mengatakan bahwa ia dan sang putri akan lebih hebat. Ia akan bekerja di pandai besi, dan Anfisa akan mengurus rumah serta membesarkan anak-anak mereka. Vasilisa hanya tertawa mendengar impian itu. Tak lama kemudian, mereka mendekati sebuah jembatan kecil dengan tanda yang menunjukkan akhir dari wilayah Rusia. Vasilisa memberitahu Samsul bahwa siapapun yang menyeberangi jembatan itu akan lupa bahasa Rusia dan hanya bisa berbicara dalam bahasa asing. Namun, Samsul tidak mempercayainya. Vasilisa melangkah lebih dulu dan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Samsul. Ketakutan, Samsul kembali ke jembatan. Namun Vasilisa tertawa, dan Samsul sadar bahwa dia hanya bercanda, lalu mengejarnya. Mereka segera tiba di kota Batu, di mana mereka melihat dua pria yang terus-menerus makan. Kedua pria itu mengeluh betapa lelahnya mereka dengan kehidupan seperti itu, dan berharap seseorang mengambil taplak ajaib dari mereka. Samsul mencoba mendekati dan mengambil taplak ajaib tersebut. Namun raksasa itu melemparkan kelapa ke arahnya hingga ia pingsan. Kemudian, Vasilisa meminta air mata air, dan kedua pria itu melihat bayangan mereka sendiri di air dan merasa malu. Mereka teringat bahwa dulu mereka adalah cosak pemberani yang berperang melawan Sultan Turki. Namun sekarang mereka telah menjadi gemuk hingga tak bisa meninggalkan kota Batu. Mereka meminta Vasilisa untuk membawa taplak ajaib. Namun pada detik terakhir, kedua pria itu berubah pikiran. Vasilisa berhasil melarikan diri, membawa taplak ajaib dan Samsul bersamanya. Sementara itu, Lord bercerita kepada Anfisa tentang London, dan Anfisa bermimpi ingin pergi ke luar negeri. Samsul memutuskan untuk memetik bunga untuk calon istrinya, sesuatu yang tidak disukai Vasilisa. Gadis itu mencoba membuka mata Samsul, tetapi Samsul tidak percaya bahwa sang putri ingin membunuhnya. Samsul mengulangi pidato yang ia rencanakan untuk disampaikan kepada Anfisa, dan Vasilisa setuju. Namun kemudian ia segera mengoreksi dirinya sendiri, mengingatkan Samsul bahwa ia ingin menikah dengan orang lain. Untuk pertama kalinya, Samsul mulai merasakan keraguan. Kemudian, sang putri diberitahu bahwa Samsul telah kembali ke kota. Ia dan Sart segera bergegas ke alun-alun dan melihat Samsul membagikan makanan kepada warga, hasil dari taplak ajaib. Viopon meminta putrinya untuk mempertimbangkan kembali sikapnya terhadap Samsul. Namun Anfisa tidak mengerti mengapa ayahnya begitu mengagumi seorang rakyat biasa. Ia kembali menemui ibunya. Setelah itu, Anfisa mengumumkan bahwa ia bersedia menerima pernikahan, asalkan Samsul bisa membawa restu dari ibunya di alam baka. Meskipun Sart kecewa, Samsul berjanji akan memenuhi syarat tersebut. Pada malam harinya, Vasilisa memberitahunya cara mencapai kerajaan kematian, memperingatkan bahwa tak ada yang pernah kembali dari sana. Samsul memikirkan permintaan ketiganya, tetapi memutuskan untuk menyimpannya. Di tengah perjalanan, Samsul dan Vasilisa mengunjungi ayahnya. Namun Samsul tetap diam, berharap ayahnya tak menyadari kehadirannya. Sang ayah tua mengundang Vasilisa ke meja dan hanya berbicara hal-hal baik tentang Samsul. Lalu sang ayah memanggil Samsul, karena ia melihat putranya bukan dengan matanya, tetapi dengan hatinya. Samsul meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya dan mengajukan permintaan terakhirnya, agar penglihatan sang ayah pulih kembali. Vasilisa mengabulkannya. Ketika mereka tiba di sungai, Samsul berterima kasih kepada Vasilisa atas bantuannya dan mengembalikan sisiknya. Namun, Vasilisa tetap melanjutkan perjalanan bersamanya. Tak lama kemudian, mereka tiba di kerajaan Koschai, tempat yang merupakan wilayah kematian. Koschai muncul untuk menemui mereka, dan ternyata Vasilisa adalah putrinya. Koschai mengutuknya menjadi ikan karena ia tidak patuh dan sulit diatur saat remaja. Vasilisa meminta Koschai memanggil arwah Sarina Agrapina. Ketika Koschai memeriksa berkasnya, terungkap bahwa Agrapina sebenarnya adalah rakyat jelata. Tetapi sebagai Serena, ia menindas rakyat jelata dan dihukum dengan kelaparan abadi. Koschai memanggil Agrapina, dan Samsul meminta restunya untuk menikahi putrinya, tetapi Sarina menolak. Koschai, yang sadar bahwa putrinya meminta restu bukan untuk dirinya sendiri, merasa kasihan padanya dan mengejek Agrapina dengan makanan, menjanjikan akan mencabut kutukannya. Akhirnya, Agrapina memberikan restu dan mengonfirmasinya kepada Sart, Anfisa, dan Lord dengan muncul di pantulan nampan yang kotor, dan ia bersuka cita. Vasilisa berpamitan kepada ayahnya, dan Koschai mengingatkannya bahwa Samsul akan melupakan semua yang telah dilihatnya, termasuk dirinya. Dalam perjalanan kembali, Vasilisa memberitahu Samsul tentang hal ini, dan Samsul terkejut, menyadari bahwa Vasilisa sangat berarti baginya. Ia berteriak bahwa ia tidak ingin melupakannya,
tetapi Vasilisa hanya tersenyum sedih. Sementara itu, Anfisa yang marah memanggil Agrippina dan mengancam akan mengusirnya dari hatinya selamanya. Sarina mengakui bahwa Samsul memiliki pembantu sihir, dan karena Samsul melakukan semua prestasinya dengan bantuan sihir, ia bisa dijatuhi hukuman mati. Namun, Anfisa lebih tertarik pada ide ini. Keesokan paginya, Samsul terbangun di perahu dan tidak mengenali Vasilisa. Ia pergi, dan Vasilisa sekali lagi berubah menjadi ikan pike dan menyelam ke dalam air. Kaisar sangat gembira dengan pernikahan yang akan datang, tetapi mempelai wanita kembali bersembunyi. Sementara itu, Samsul menemui Anfisa dan tiba-tiba mengakui bahwa ia sepertinya jatuh cinta dengan seseorang. Tetapi ia tidak ingat siapa, seolah-olah terkena sihir. Anfisa langsung bereaksi dan memerintahkan penjaga untuk menangkap Samsul. Samsul dibawa ke alun-alun, dan setelah diumumkan bahwa semua prestasinya dilakukan dengan bantuan sihir, ia dijatuhi hukuman mati. Sartvaevon, yang sedih dengan situasi ini, pergi. Dalam kata-kata terakhirnya, Samsul mengingat masa kecilnya dan ayahnya, berusaha menggapai kenangan samar tentang sesuatu yang penting. Lalu, Vasilisa muncul di alun-alun, setelah berhasil melarikan diri dari kaisar dan kembali dalam wujud manusia. Vasilisa menawarkan jasanya kepada Anfisa sebagai ganti nyawa Samsul. Anfisa setuju dan melepaskan Samsul. Samsul diusir dari gerbang, sementara Anfisa menggunakan keinginan pertamanya untuk menjadikan dirinya sebagai Sarina. Mahkota Sart diambil dan ia dikurung di menara. Sementara permintaan kedua Anfisa adalah menjadi istri Raja Inggris. Sejumlah peniup bagpipe segera masuk membawa surat lamaran dari penguasa Inggris, dan Lord Rothman untuk sementara diangkat sebagai pencuci piring. Anfisa berhenti di situ. Sementara itu, Samsul kembali kepada ayahnya, berusaha mengingat seseorang yang penting. Dua raksasa kurus, yaitu si pemakan dan si pemabuk, yang hadir di pernikahan merasa sedih atas kejadian itu, tapi tak bisa membantu. Hanya ketika ia mendengar ayahnya menyebutkan ungkapan favorit Vasilisa tentang jarum dan benang, Samsul tiba-tiba teringat Vasilisa dan menyadari bahwa ia mencintainya, bukan sang putri. Samsul segera berlari ke kota, dan di tengah jalan, ayahnya menyusul di atas kompor yang didorong oleh dua raksasa. Keempatnya menerobos gerbang, dan Samsul memanggil Vasilisa. Gadis itu terkejut bahwa Samsul bisa mengingatnya, namun Anfisa mengingatkannya tentang keinginan terakhir. Meskipun begitu, Samsul tidak takut pada Anfisa, karena meskipun sang putri menghancurkannya, ia tidak bisa menyentuh teman-temannya. Kemudian, Anfisa menginginkan dirinya menjadi penyihir seperti Vasilisa. Seketika, Anfisa berubah menjadi ikan pike, tetapi ia segera menyadari bahwa kekuatannya tak berguna, karena ia hanya bisa mengabulkan permintaan orang lain. Anfisa memanggil seorang pelayan dan memerintahkannya untuk meniru ucapannya. Namun, si pelayan malah mengajukan permintaan untuk sedikit kekacauan dan memintanya mencari suami. Tiba-tiba, Caesar muncul dari sebuah sumur dan membawa Anfisa ke kerajaannya. Awalnya ia menolak, tetapi setelah menyadari ia berhadapan dengan seorang raja, Anfisa setuju menjadi ratu, dan kutukan Vasilisa pun terpecahkan. Samsul mengulang pidato lamanya, yang dulu pernah disetujui oleh Vasilisa, dan kemudian mencium pengantinnya. Samsul menjadi Sart kembali, Lord Inggris pulang ke negerinya, dan Samsul serta Vasilisa pergi berbulan madu di atas kompor. Disinilah film berakhir.